Saudara, Allah cuma menciptakan manusia dalam wujud cuma dua kategori, laki-laki dan perempuan. Katakan, laki-laki dan perempuan. Jadi saudara, tidak ada setengah laki-laki dan setengah perempuan. Sungguh indah kami menikmati kasih-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang boleh kami panggil dengan nama Bapa. Amin Tuhan Yesus. Karena Engkau tidak bukan sekedar Tuhan yang bersinggah di tatamu Tuhan, tapi Kau ingin kami menjadi anaknya Bapa Raja kami. Sehingga Engkau tidak mau ada jarak yang memisahkan terlalu jauh Tuhan. Engkau menginginkan kami sebagai anak-anak Raja, anak-anak Tuhan. Tidak ada Allah yang mau memposisikan Engkau Allah sebagai Bapa. Itulah kasih-Mu akan kami. Engkau tidak pernah memandang buruk rupa perawakan kami. Sekalipun kami ditebus dari segala lembah-lembah dosa, tapi Kau mengangkat dan memanggil kami anak-anak Bapa. Kau sungguh baik Tuhan. Kau terlalu baik dan sangat baik. Bahkan kami boleh dengan bangga memanggil Yesus adalah the good Father. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu. Kami siap untuk mengubah hati kami. Dan kami siap menikmati kasih-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap bersama-sama katakan haleluya, amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang besar. Silakan untuk kembali saudara. Ya, shalom. Selamat pagi. Boleh kami menyapa saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini dan di rumah masing-masing yang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini. Saya percaya semua diberkati Tuhan. Katakan amin. Saudara, tadi pujian tadi sangat diberkati tentang judulnya Kasih Bapa. Saudara, kalau boleh kita tahu, saudara boleh berbangga, sangat berbangga hati bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah sebagai Tuhan, Raja dan Allah kita, Dia saat ini memposisikan dirinya sebagai Bapa yang baik. Katakan amin. Dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan dan sebagai Bapa. Karena supaya kita sebagai anak-anaknya boleh memanggil Yesus Tuhan dan sekaligus Bapa kita. Katakan amin. Jadi saudara, dengan baik-baik, kita bukan anak tiri, kita bukan anak pungut, kita bukan anak dari segala anak-anak yang mungkin dunia katakan sial, mungkin boleh katakan anak yang kelahirannya mungkin tidak diinginkan. Kita adalah anak yang sangat dicintai Bapa. Katakan amin. Siapa yang percaya? Katakan saya bangga punya Allah seperti Bapa. Amin. Amin. Saudara, kita mau belajar tema hari tentang Bapa zaman now. Ya. Kalau kita perhatikan saudara, ya, firman Tuhan hari ini, kita tema bulan ini tentang keluarga. Ya. Kita mau belajar Bapa zaman now. Sesungguhnya seperti apa yang Bapa kita maukan, inginkan atas kita, ya. Ini saudara ya, kita baca sama-sama. Allah merancangkan manusia itu serupa segambar dengan Allah. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Saudara, Allah cuma menciptakan manusia dalam wujud cuma dua kategori, laki-laki dan perempuan. Katakan, laki-laki dan perempuan. Jadi saudara, tidak ada setengah laki-laki dan setengah perempuan. Karena Allah menciptakan seluruhnya sempurna adanya. Katakan amin. Tapi di dunia sana sekarang sedang berteriak minta transgender dan minta kaum sesama jenis mereka minta diakui kodratnya sebagai kaum yang merdeka. Tapi Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai yang ke-28 jelas Alkitab mencatat Allah hanya menciptakan dua jenis kelamin, pria dan wanita. Katakan amin.
Saudara, kalau mungkin di KTP sekarang ada pengakuan agama penganut kepercayaan, tapi tidak diakui jenis kelamin menurut suka-suka saya. Katakan amin. Katakan kamu, laki-laki dan perempuan. Amin. Coba yang perempuan mana senyumnya? Haleluya. Yang pria mana handsome-nya? Amin. Jadi saudara, jangan hai seorang pria ingin jadi wanita. Janganlah seorang wanita ingin jadi pria. Jangan sampai tubuhnya pria isinya wanita. Amin. Aminnya mana pria-pria? Hai pria-pria, kamu pria 100%. Bukan tubuhnya pria, badan kekar, badan kesebelasan, isinya ibu-ibu. Haleluya. Janganlah engkau wanita, badan kesebelasan mungkin, suka fitness, suka nge-gym, tapi hatinya seperti laki-laki. Mana wanitanya? Suara lemah lembutnya mana? Aduh, ini bikin malu saya nih. Saya yang saya tahu wanita-wanita GB Fadis itu lembut-lembut dan cantik-cantik. Mana suaranya? Kurang cantik suaranya. Kurang lembut suaranya. Wah, kalau sudah bicara lembut nanti sampai tertidur hari kami ya. Haleluya. Saudara, mari kita belajar. Nah, Tuhan Yesus Allah kita menciptakan laki-laki dengan perempuan punya tujuan. Ya, kalau Anda perhatikan dalam kitab Kejadian pasal pertama di ayat ke-26 sampai yang ke-28, katakan 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia yang pertama menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan apa, saudara? 23 manusia itu menurut gambarnya, menurut apa, saudara? Diciptakannya dia laki-laki dan setengah perempuan. Oh, perempuan. Oh, diciptakannya laki-laki setengah laki setengah perempuan. Mana suaranya? Oke, good. Diciptakannya mereka. Terus apa, saudara? Allah memberkati mereka. Katakan amin. Jadi saudara, di waktu Anda lahir, Allah sudah memberkati saudara. Katakan amin. Siapa yang bangga? Jadi saudara, jangan ada yang pernah berkata, aku tuh anak haram, aku nih anak, aduh. Jangan. Alkitab mencatat sebuah kebenaran, Allah menciptakan laki-laki dengan perempuan, serta Allah memberkati mereka. Kata amin. Ini firman Tuhan. Saya lebih percaya menyampaikan firman Tuhan daripada filsafat-filsafat dunia. Alkitab mencatat kebenaran di atas kebenaran bahwa Allah menciptakan laki dan perempuan, dan Allah langsung memberkati mereka. Wow. Maaf saudara, saya boleh katakan maaf sekali, dari semua yang kitab suci yang ada, hanya Alkitab kita yang mencatat laki-laki dengan perempuan diciptakan dan Allah bless, memberkati kita. Wajarlah kalau kita wajah-wajah cantik-cantik dan handsome. Coba ngomong aja, kamu kalau yang laki jangan bilang cantik, nggak boleh. Kalau sampai kamu laki-laki katakan kamu handsome. Kalau sebagai kamu perempuan, kamu beautiful. Ayo sama-sama katakan. Amin. Ayo, kalau samping Anda suami Anda katakan, suamiku memang top BKT. Tapi kalau sampai kamu anak kamu katakan, memang anakku engkau luar biasa. Amin. Kalau kita tarik kebenaran ini, hai kaum ibu dan orang tua, artinya anak yang kau kandung adalah benih-benih ilahi. Katakan amin. Benih-benih ilahi. Bukan sekedar Anda yang melahirkan, tapi Allah yang menciptakan melalui Anda orang tua di sini. Katakan amin. Yes. Iblis merusak gambar rusak.
Iblis bekerja tukang rusak. Iblis mengintimidasi kita bahwa kamu tuh anak macam-macam, gelar intimidasi ditanamkan. Bahkan kalau orang tua sampai nggak segan-segan, kalau anaknya nakal dikatakan anaknya monyet, kalau anaknya monyet bapaknya serigala. Ya kalau orang tua berani bilang anaknya anak dasar anak monyet, anak setan, tolong ngaca. Kalau anak kandungmu dibilang monyet, berarti bapaknya gorila. Katakan amin. Katakan yes. Ya, nah ini saudara ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi di bumi dan taklukkan itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Allah merancangkan manusia serupa segambar dengan Allah. Allah merancangkan manusia laki-laki dan perempuan dengan tujuan apa? Manusia hidup dalam kehendak Allah. Kata amin. Manusia hidup dalam kehendak Allah sebagai penyembah Allah, yaitu yang dikasihi dan mengasihi Allah. Amin. Nah, jadi saudara, Allah itu punya blueprint dari awal sampai ending, awal sampai selesai. Allah punya rencana. Setelah Anda menikah, Anda pasti akan beranak cucu. Kata amin. Ya, banyak orang tua katakan cukup kita menikah, tapi nggak usah punya anak cucu. Katakan itu melanggar firman. Kata amin. Katakan yes. Ya, nah pada zaman now terjadi kekacauan yang dialami laki-laki dengan perempuan karena dosa. Saudara, Anda tahu nggak? Karena dosa, akhirnya laki-laki tidak menyukai perempuan. Dan perempuan tidak mau kawin dengan pria. Sudah kehilangan gambar dirinya sebagai laki-laki. Sangat ngeri, saudara. Kalau saya lihat di Facebook ya, ngeri. Siapa yang main Facebook? Jujur aja, angkat tangan. Saya juga main Facebook. Ya. Sekarang maaf nih, saya minta anak-anak orang tua perhatikan baik-baik kalau anak-anak Anda main Facebook. Kenapa, saudara? Sekarang pernikahan sesama jenis di Facebook banyak, saudara, betul? Betapa ngerinya sekarang dibuat romantisme. Aduh, ngeri banget, saudara. Ya, kemarin saya lihat di Facebook saya itu, saudara, ada orang kiriman mensos itu, seorang perempuan menutup laki-lakinya, matanya itu kan saya pikir mau disandingkan dengan seorang wanita. Ternyata apa, saudara? Seorang pria yang jelita. Sungguh, saudara, lo jangan hihihi gitu, saudara. Lo ini firman Tuhan. Amin. Amin. Ini kenyataan yang Anda nggak perlu ngeri. Ini sebuah kejadian, memang fakta, saudara. Firman Tuhan harus Anda kuat di dalam pengajaran, kata amin. Amin. Saudara, mohon maaf loh, tidak ada seorang yang dilahirkan menjadi orang sesuka sesama jenis dan sesama jenis wanita dengan wanita, tidak ada. Tapi karena kegagalan seorang ayah mendidik anaknya, membuat laki-laki jatuh dalam dosa. Belum menikah sudah berzinah. Banyak nggak, saudara? Banyak nggak? Belum menikah sudah punya gelar MBA. Gelar sarjananya apa? MBA, Married by Accident. Betul. Ya. Saudara jangan bilang ngeri. Tapi hari kita mau belajar bagaimana sih menjadi bapak zaman now. Amin. Bapak kita harus gaul, kata amin. Ya. Mari saya mau belajar, saya sedang mengajarkan Anda, hai laki-laki, jadilah bapak yang zaman now yang takut akan Tuhan, itu baru gaul, kata amin. Laki-laki yang takut akan Tuhan itu baru laki-laki yang gaul zaman now, kata amin. Bukan yang pakaiannya serba modis. Ya, dari ujung rambut sampai sepatu semua bermerek,
Wah, baru zaman now. No. Orang yang zaman now laki-laki adalah orang yang takut akan Tuhan. Kata amin. Kenapa saudara? Sebuah kebenaran bahwa kepala keluarga laki-laki seorang suami adalah sumber mata air. Sumber mata air. Apa yang mengalir dari seorang laki-laki itu akan mengalir kepada suami, kepada istri, kepada anak-anaknya. Jadi wanita-wanita zaman now, jangan pilih pria karena warasnya seorang model. Atau karena handsome, waduh, mukanya kayak Tony Leung, waduh, mukanya kayak Pak Thomas Chandra itu, amin. Wah, mukanya kayak Blank Sipit. Jadi aku handsome, ternyata dibaliknya muka kampungan gitu, ya kan? Tuhan aja tidak ada perawakannya, kata amin. Karena Pak menipu. Coba yang sudah nikah di atas 10 tahun. Hai istri, cek rambut suamimu. Sudah ada putih-putihnya belum? Yang dulunya kenceng margotot, sekarang kendor margotop. Betul? Amin. Saudara, Tuhan lihat hati, kata amin. Makanya saudara, pilih wanita dan pria itu yang pas saja. Apa saudara? Pas 5 rumah, pas 10 mobil itu saudara ya. Kalau nggak mau pas, cukup aja saudara, harus serba cukup. Beli 10 rumah cukup, 2 mobil. Nah ini filsafat dunia, kata amin. Ya, nah saudara, ini adalah bagaimana kita sebagai seorang pria itu harus bisa nantinya menjadi bapa. Mau nggak mau saudara, ada proses namanya kelahiran, bayi, anak-anak, terus nanti masa remaja. Setelah masa remaja akan masuk masa transisi. Mereka akan menjadi masa transisi dewasa, terus mereka akan siap untuk membina rumah tangga. Mau nggak mau saudara? Amin. Waktu masuk masa membina rumah tangga, seorang pria akan menjadi seorang imam di dalam keluarga. Kata amin. Jadi soal pernikahan bukan cuma saudara punya uang, saudara menjadi seorang laki-laki saja, tapi Anda harus tahu firman Tuhan. Kata amin. Saudara, kalau Anda perhatikan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga, mari kita buka 1 Korintus pasal 11 di ayat yang ketiga. Yuk, sudah? Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah yes. Kalau engkau pria-pria yang belum menikah, dari sekarang Anda tidak mau takut akan Tuhan, engkau tidak akan punya masa depan. Engkau tidak akan pernah punya masa depan. Kalau engkau yang sudah punya keluarga, engkau didik anakmu tidak dengan takut akan Tuhan, anak itu akan jadi monster di masa depan. Hati-hati saudara. Yang kau kenalkan bukan pribadi Tuhan Yesus, tapi yang kau kenalkan adalah keduniawian Anda. Bahaya saudara. Sangat bahaya. Ngeri saudara. Ya, saya kemarin hampir cukup lama ke Jakarta pelayanan. Ada sebuah keluarga saudara, sangat gaul, sama anaknya sama ibunya, pakai tangannya tanda gini, hey mam, how are you mam?
No, in Indonesia seperti Amerika, man. Saya datang, kaget-kaget saya. Oh, luar biasa. Dan papanya pun juga gaul. Hai Noi, hai coy. Keren. Saya bilang, ini yang gila saya atau yang dia yang gila ya? Amin. Terus saya tanya, Pak, di rumah ini ada mesbah keluarga nggak? Oh, nggak perlu Pak, yang penting minggu saya sembahyang. Sembahyangnya dikembar dengan kita, tapi yang tak serupa, tahu? Seperti dia percaya Yesus tapi tidak serupa dengan kita. Oh, yang penting sudah berdoa di gereja cukup. Nggak perlu, dia bilang. Nggak perlu Pak Thomas. Yang penting anak saya mau ke Amerika, saya ada duit. Yang penting anak saya nggak pernah kemiskinan. Saya tanggung jawab sebagai seorang ayah. Nggak perlu. Saya udah siapin sopir, saya siapin segalanya. Yang penting anakku enak. Dan dia tahu bahwa bapaknya sayang sama anaknya. Ini saudara. Saya bilang ini, saya terang tambah ini, Bapak, maaf ya, kamu tuh bapak orang tergila yang saya kenal. Nanti pas kamu masa tua, anakmu gak akan pernah tahu dan gak akan pernah bisa mengasihi kamu, saya bilang. Wah, kamu sesat ini pendeta. Yang penting saya baik Pak, anakku tahu. Dia buktikan ini. Bapak baik gak sama kamu? Oh baik Pak, baik. Pak, tadi udah transfer belum? Bangga saudara. Bangga. Bahkan dengan sombongnya, Nana, itu iPhone X sudah keluar loh. Ini lagi promo nih. Kamu mau beli? Wow. Sungguh saudara. Nih, Bapak punya BCA, lagi cicilan 0%. Beli aja. Mama juga beli kejuan dia. Di bawah, saya waktu ke apartemen. Apartemen yang cukup gede di Jakarta. Dana, buruan. Bapaknya manggilnya bro. Halo bro, turun bro. Turun. Beli 2, nanti satu buat mama. Mama suka warna apa Ma? Oh, papi, aku suka warna putih. Aku gak mau kayak mami, nanti kayak banci, warna putih gitu. Bangga saudara. Hai, kamu bapak, janganlah kau jejeli anakmu dengan harta-harta yang begitu saudara. Amin. Amin. Tiba-tiba saya, Pak, sudah Pak, saya pulang ya Pak. Loh, kamu saya panggil ke sini bayar loh. Loh, Pak, maaf ya, kita salah sambung Pak. Saya ke sini bukan untuk dibayar Pak, saya bilang. Loh, kan kamu bensin pakai uang. Iya, bensin pakai uang. Tapi saya ke sini bukan dibayar Bapak untuk nonton Bapak yang suasana neraka, saya bilang gitu. Ih, kamu pendeta masih muda tapi mulutnya kasar juga ya. Loh, Bapak ngundang saya ngapain? Ini Pak, anak saya Pak rapotnya jelek semua. Oh ya bagus Pak, beli pakai uang Anda dong, saya bilang. Beli aja gurumu, saya bilang. Nggak perlu panggil-panggil saya. Pak, coba didoakan biar anak saya mengurangi gaulnya. Saya tanya ini, Bapak umur berapa sekarang Pak? Oh puji Tuhan Pak, 71. Oh masih muda ya? Oh ya muda banget Pak. Iya. Tapi ajaib saudara. Handphonenya gede, pakai loops. Wah Bapak keren. Oh iya Pak, ini zaman now, pakai loops. Toh kaca pembesar. Sudah tua. Gigi tinggal 2. Tinggal di jendela. Pak, berapa cucu? Puji Tuhan, cucu sudah 7. Oh, Bapak tinggal bau mati nanti, Pak. Saudara, apakah ini Bapak yang Tuhan mau? No. Terus saya suka Pak, Bapak coba berdoa. Bapak kan punya karunia, bisa melihat isi anak saya itu sukanya ngapain. Pak, saya bukan dukun. Pak, tiba-tiba anak saya suka main boneka Pak. Oh bagus. Itu kan ajaran Anda. Gereja Anda tidak melarang. Ya sudah, ikuti saja gereja Anda, saya bilang gitu.
tapi saya mengikuti apa kata firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, kalau engkau punya anak, sudah kau didik dengan segala kemewahan dunia. Saya takut saudara, nanti anak-anakmu bukan jadi anak yang takut akan Tuhan. Menjadikan anak Anda monster dan penghancur masa depan Anda. Ini saudara. Amin. Amin. Saya punya anak rohani saudara di Jakarta. Dia selalu, saya pernah sekali nggak sengaja datang tiba-tiba datang ke Jakarta. Saya nggak ngabarin dia. Saya ketemu sama bapaknya sama ibunya. Saya begini, Bu, mana anak saya? Oh, lagi di belakang, lagi masak Indomie. Oh ya, saya dengan senyap-senyap saya masuk gitu kan. Ternyata lagi makan Indomie saudara. Saya buka tirainya, saya senyap-senyap aja. Terus lagi doa, Tuhan, aku rindu masakannya Papa Thomas gitu kan. Tuhan mau dong dateng, aku rindu Tuhan gitu kan. Berkatilah Papa Thomas, jangan sombong. Waduh, luar biasa amin. Biar dipakai Tuhan makin mantap, oh luar biasa amin. Dan punya cepat istri Tuhan, biar nanti nggak cuma pakai papa terus, tapi besok ada mama gitu kan. Saya aminkan saudara, saya aminkan. Terus saya diam aja, terus saya sengaja keluar. Tapi itu ya Tuhan, aku merasakan rohnya papa datang gitu kan. Terus mama gitu kan, Papa Thomas ada di sini ya, ada di depan gitu kan. Buka tirai, Papa Thomas datang gitu kan. Langsung gak makan Indomie. Papa masak bami goreng lagi ya. Baru datang langsung masak bami goreng. Siapa yang pernah makan bami goreng saya? Amin. Makan saudara, habis 3 porsi. Amin. Nah saudara, kalau engkau bangga punya anakmu, kalau anakmu gak suka berdoa, terus kamu bangga, Anda sesat saudara. Hati-hati. Kalau kau punya anak tidak suka bergaul dengan Alkitab, kalau kau punya anak, bahkan kau izinkan anakmu tidak ikut sekolah minggu, anakmu tidak punya masa depan. Betul. Mari saudara. Kenapa saudara? Saya tiba di belakang, baru tayang live streaming, live streaming saudara, tiba-tiba iklannya tuh iklannya pornografi. Sungguh saudara, pornografi. Dunia menawarkan hal-hal yang kotor. Amin. Kemarin di televisi baru ditangkap seorang guru, apa saudara, melecehkan muridnya. Ini terjadi saudara. Ini terjadi. Amin. Nah, zaman now banyak pria tidak berfungsi sebagai sumber yang baik, sehingga hierarki rumah tangganya belakangan ini sering ditemukan terbalik. Di mana rumah tangga bergantung pada sang istri untuk mendapatkan sumber mata air yang baik. Suami gagal memberikannya, dan bahkan di zaman now seorang istri jadi bapak jadi istri. Kebalik. Kebalik saudara. Makanya di GB Father's Love, pernikahan kudus itu harus konseling dulu. Itu minimal 6 kali ketemu saya. Dan nanti di ujung akhir 6 kali saya akan tanya, apakah kau mencintai pasanganmu? Iya, saya mencintai apa adanya, gitu kan? Betul? Setelah 10 tahun menikah, aduh aku nyesel dikawin sama kamu. Kenapa? Ternyata kamu apa adanya. Loh kan saya sudah bilang apa adanya, cuma kamu yang saya punya. Amin. Mari saudara, saya rindu
Anda jadi pria-pria yang sejati. Katakan amin. Amin. Ayo pria-pria yang belum menikah, yang mau, boleh lambaikan tangannya. Yang belum menikah boleh lambaikan tangannya. Katakan, saya pria sejati. Amin. Ya, jangan wanita yang sejati, bukan. Wanita jadi wanita yang bijaksana. Katakan amin. Nah, saudara, artinya apa? Sumber mata air selalu mengalir dari atas ke bawah, tidak pernah dari bawah ke atas. Jadi hierarkinya, seorang laki-laki harus belajar tanggung jawab dari masa muda. Amin. Dari apa, saudara? Masa muda. Dari masa muda, saudara, harus belajar tanggung jawab. Kita kembali ke konteks ini, saudara. Bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya saling berhubungan satu sama lain seperti sebelum dosa menghancurkan mereka dan merusak relasi di antara mereka. Sekarang banyak orang sudah menikah, tapi pria suka jajan di warteg di mana-mana. Pria terlalu setia dengan pasangannya, selingkuh tiada akhir. Di depan istrinya, kamu wanita yang tercantik. Di depan orang lain, istri gua bawel minta ampun. Sebab saya tanya, hai istri-istri, berapa hari sekali kamu dipuji oleh suamimu? Hai suami-suami, jangan senyum dong. Saya setiap hari, saudara, boleh tanya sama anak saya selalu menyanjung anak-anak saya. Kamu anak yang luar biasa, papa sayang sama kamu. Saya selalu, saudara, hai Bapak sudahkah kamu setiap hari cium anak kamu? Halo, sudahkah setiap pagi kamu katakan kamu anak yang luar biasa? Amin. Itu, saudara. Sudahkah kamu setiap hari nggak ketemu anaknya, kamu kangen? Aduh, puji Tuhan, anakku pergi. Kalau pergi lama sekalian. Jangan, saudara. Amin. Setiap hari saya kalau setiap pagi saya punya kebiasaan apa? Ngintip kamar satu-satu. Ini masih molor. Ini golongan malas. Ini golongan pendoa. Betul, saudara. Saudara, anak-anak saya kalau saya nggak ngomel, kangen, saudara. Betul. Ada SMS saya, Papa kapan pulang? Kenapa? Kangen. Habis gak ada yang bawel. Amin. Ini, saudara, mari belajar. Saya masak buat anak-anak saya. Saya buat anak-anak saya selalu yang terbaik. Boleh ada tanya sama anak-anak saya. Nggak pernah mentang-mentang anak bukan anak kandung, wah makan seadanya aja, nggak pernah, saudara. Saya bahkan sering marah sama anak saya kalau masaknya sembarangan. Betul, betul Jeffrey, betul. Saya marah, saudara. Hei, kamu kasih makan anak bukan anak buangan, ini anak raja. Amin. Nggak boleh. Mencintai Tuhan bukan sekedar apa ala sekedarnya, tapi yang terbaik. Kata amin. Kau mengasihi anakmu harus yang to the best. Kata amin. Ini, saudara. Betul. Saya kalau sampai pergi ke Malaysia, Anda pasti kaget. Anak saya dan kongkong. Betul. Sudah punya istri, 4 anak, 5 anak. Papaku datang gitu kan. Orang pada liatin, bapaknya masih ganteng, anak udah tua-tua gitu kan. Betul, saudara. Udah gigi tinggal 2, 1 mau copot gitu kan. Datang, papaku datang dipeluk. Orang-orang airport di bandara kaget, ini bapaknya pun keren banget gitu kan. Amin. Kenapa, saudara? Hai laki-laki, kau harus jadi laki-laki yang sejati. Kata amin. Amin. Seorang kepala keluarga sendiri harus terus-menerus mendapatkan sumber yang baik, yaitu dari Tuhan. Laki-laki dalam keluarga mempunyai fungsi sebagai imam, nabi. Apa itu imam?
Nantinya kau akan punya istri, kau akan menuntut istrimu untuk dibawa untuk takut akan Tuhan. Katakan amin. Ini saudara, harus. Betul. Amin. Kalau Anda ingin punya anak masa depan, Anda harus menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Amin. Pak, bagaimana kalau pernikahan saya, suami saya belum takut Tuhan? Berarti istrinya harus takut Tuhan. Seperti Hana. Karena Hana benar-benar takut Tuhan mengubah Elkana. Amin. Ya. Pak, bagaimana kalau suamiku nggak mau dibaptis, Pak? Suamiku, aduh, jauh dari Tuhan. Berdoa. Katakan amin. Ya. Saudara, kita mau bahas tentang pria hari ini. Nah, besok tentang wanita, saya sudah siapkan pengkhotbahnya. Harus wanita. Amin. Nah, hal yang konkret fungsi laki-laki dalam keluarga yang pertama adalah pria sebagai penyedia benih. Penyedia benih untuk dikandung oleh sang istri dalam kandungannya dan melahirkan keturunan. Jadi mohon maaf saudara, hai pria, dilarang masturbasi. Hai suami, dilarang masturbasi. Sekalipun kau sudah berkeluarga, dilarang masturbasi. Kalau kau punya benih, katakan amin. Katakan benih. Benih itulah kandungan ilahi, katakan amin. Yang kedua, pria sebagai pemberi pupuk untuk tunas benih yang dihasilkan. Hal ini bicara tentang mencari nafkah untuk merawat benih dan dalam kandungannya, dan juga pupuk dalam bentuk doa. Kalau kau seorang pria nggak suka doa, hati-hati, keluargamu dalam rawan UGD. Ini saudara, kalau kau pria tidak suka berdoa, artinya apa? Kau sedang memberikan makan istrimu, anakmu ke dalam cengkraman singa yang mengaum-ngaum. Ini saudara, kau sudah memberikan makan istrimu kepada setan. Engkau sudah menjadikan istrimu seorang pengrongrong. Engkau sudah mencetak istrimu karakter yang buruk. Tapi kau pria suka berdoa, engkau sudah membentuk karaktermu sekaligus karakter keluarga kamu. Katakan amin. Ini saudara. Yang ketiga, pria sebagai penentu kualitas dari masa depan. Pria itu penentu keluarga yang berkualitas atau tidak. Itu pria. Saya dapat di WA grup bahwa tema dari GBI kita tentang keluarga. Saya harus tunduk. Saya ikut saja. Kenapa saudara? Karena saat ini keluarga sedang dirusak oleh iblis. Betul? Ini saudara. Ya. Bahkan seorang pria, seorang bapak harus menjaga kekudusannya dalam memberikan contoh teladan kualitas seorang manusia sebagai pria yang baik di mata Tuhan untuk diikuti oleh anak-anaknya di masa zaman now. Amin. Kalau misal dari pacaran, engkau sudah gak kudus, kabur-kaburan demi seorang wanita, demi seorang pasangannya, terus kamu melanggar firman Tuhan, artinya sedang ada kutuk dalam keluargamu. Ini saudara, mari, ya. Pria sebagai pemelihara buah, ia tidak melantarkan buah-buah yang telah dibuatnya, tidak lupa dengan anak-anaknya karena sibuk dengan dirinya sendiri. Dia menjaga dan memastikan bahwa buah-buahnya selalu dalam keadaan aman. Katakan amin. Ini saudara, jangan sampai
Hai ayah-ayah yang dikasih Tuhan, malah sibuk main game. Ma, anakmu udah makan belum? Udah. Ma, bisa ambil rapot ya? Ma, bisa masuk sekolah ya? Ma. Bapaknya malah sibuk. Amin. Gak boleh saudara. Harus. Loh, pintar anakku tuh ya. Amin. Ya. Itu suara Tuhan saudara. Tuhan pakai anak kecil. Nanti besarnya pasti amin juga. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat ini anak kecil ya. Luar biasa, amin. Makanya hai orang-orang tua, ajaklah anakmu pergi gereja. Meskipun mungkin firman Tuhannya nggak nyambung dengan dunia anak-anak, tapi firman itu nggak akan sia-sia. Katakan amin. Ini saudara, nggak akan sia-sia, betul. Ya. Nah, yang terakhir, pria sebagai pengembang buah. Artinya apa? Seorang pria mendidik dan mengembangkan kemampuan dari anak-anaknya. Makanya kalau seorang orang tua tidak terdidik dengan firman Tuhan, engkau tidak mungkin bisa mendidik anakmu dengan firman Tuhan. Hati-hati saudara. Ya, saya rindu dalam tahun ini gereja kita akan ada ibadah kaum pria. Amin. Amin. Siap, amin. Tahun ini kita akan punya program ibadah kaum pria. Untuk apa saudara? Saya rindu pria-pria zaman now, ada pria-pria yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Makanya di tempat kita saudara ada sekolah minggu. Sekolah minggu tempat kita modulnya dari apa tuh? Superbook. Itu sangat bagus mendidik anak-anak takut akan Tuhan. Dengan baik-baik. Kalau anak-anak takut akan Tuhan, punya masa depan. Amin. Siapa mau punya keturunan yang takut akan Tuhan? Katakan saya mau Tuhan Yesus. Saya percaya, amin. Tidak ada mustahil, katakan amin. Saudara, saya pernah lihat dengan kesaksian seseorang yang luar biasa. Dia salah satu seorang artis. Dia dari non-Kristen. Dia dari keluarga yang broken home. Tapi sekarang dia jadi orang yang takut akan Tuhan. Tuhan gak pernah salah, kata amin. Tuhan sedang berkarya dalam hidupmu, kata amin. Mari saudara. Makanya di tempat kita, pelayan Tuhan dilarang berpacaran dengan sesama pelayan Tuhan atau dengan jemaat. Dilarang tempat kami. Kenapa? Tuhan ingatkan satu sampai kepada jemaat. Mungkin jemaat gak tahu. Saya kasih tahu, di tempat kita, para pelayan mimbar itu dilarang berpacaran dengan jemaat tanpa seizin gembala. Harus izin. Saya tanya, bagi saudara, Anda mau bertamu masuk ke rumah orang, apakah Anda langsung buka pintu, langsung masuk? Mana Pak Ijo? Mana Sutini? Begitu? Halo? Pasti ngapain dulu? Coba, bener gak langkah saya? Depan pintu, langsung permisi gitu kan saudara? Betul? Gak mungkin kan? Masuk lewat jendela, buka jendela, permisi, namanya Ma? Yes. Itu. Kenapa? Yang kedua, seorang pelayan Tuhan harus jadi contoh model yang benar. Tidak boleh berpacaran dengan gaya dunia. Amin. Di gereja, haleluya. Kalau hari Minggu ibadah, mantap. Keluar ibadah, serala miskin, sobek sampai sini. Waduh, kelihatan semuanya. Kenapa saudara? Saya inginkan engkau mendapatkan pasangan yang bukan sekedar nafsu, tapi pasangan yang benar-benar takut Tuhan. Amin. Ini saudara. Harus izin sama saya. Kalau saya nggak izinkan, tidak boleh. Kenapa saudara? Untuk menjaga kekudusannya, kata amin. Itu pelayan Tuhan.
Kenapa? Pelayan Tuhan bukan sekedar Anda punya karunia melayani, tapi Anda harus jadi contoh yang benar. Masa saya punya pacar nanti, pacaran di kafe-kafe, ke diskotik gitu saudara. Terus di kamar berdua, gelap-gelapan, yang ada setan yang datang. Pertama sih gelap-gelapan, oh raba-raba, lama-lama, diraba-raba, dilama-lama, gitu lama-lama kan. Tertawa tuh pasti pernah punya pengalaman itu. Ya, cara pacaran zaman now pakai bahasa roh, betul nggak? Pakai bahasa roh, suka gelap-gelap. Loh, saya pernah alami saudara, saya pernah ngusir tempat ini, gereja dijadikan buat pacaran, lampunya gelap-gelap. Meskipun nggak ngapa-ngapain, tapi kita anak terang apa anak gelap? Anak terang, terang-terangan aja. Amin. Mari saudara, jadilah kau pria yang kuat di dalam Tuhan. Kata amin. Jadilah hai kau pria yang takut akan Tuhan. Kata amin. Jangan kau ajarkan anakmu lebih banyak nonton sinetron, lebih banyak main game, lebih banyak ngobrol sama tetangga kanan kiri yang gak jelas. Ajarkan anakmu untuk ngobrol sama Tuhan Yesus, supaya anakmu menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Saya pernah ikut doa menara MDPC di Jakarta, di ICCC. Ada anak kecil di samping saya sampai nangis saudara. Anak kecil seusia 3 tahun mungkin, 3 tahun saudara, masih kecil saudara, ngomongnya gini, Papa, ngomong masih latah saudara ya, dia nangis berdoa angkat tangan, nggak disuruh terus dia sujud. Yang saya kaget saudara, dia berbahasa roh saudara, saya kaget sekali saudara, saudara, saya perhatikan, saya pikir ini paling hanya emosi gitu kan, tapi dari awal acara MDPC, mental doa para pekerja jemaat bersama Insinyur Niko, saya tuh diizinkan samping anak-anak saudara. Saya perhatikan, sampai terus waktu doakan Indonesia, oh Tuhan Yesus, aku berdoa untuk Indonesia itu. Bayangin saudara, siapa yang punya kerinduan begitu saudara? Amin. Lakukan. Bahkan saudara, yang saya sangat menangis apa? Begini, Tuhan, terima kasih, papaku takut Tuhan, sudah bertobat. Tuhan, terima kasih, sekarang waktuku banyak dengan papa mama. Tuhan, berkati, papaku lagi punya masalah. Tuh kan? Terus yang ajaib saudara, berkati om di samping ini Tuhan, kaget saya. Amin. Berkati semua papa-papa yang jahat, papa-papa yang tidak bertanggung jawab. Tuh saudara, kata amin. Ajarkan anakmu berdoa, doa makan, ajarkan. Ajarin baca firman Tuhan, sekalipun cuma satu hari satu pasal, ajarkan. Ajarkan mereka. Kata amin. Supaya hidupmu tidak menjadi dunia. Kalau anakmu sudah nggak mencintai firman Tuhan, artinya dia hidup dalam kedagingan, hidup dalam rupa-rupa kecemaran kedagingan. Galatia 5 ayat berapa itu? 14. Betul? Amin. Hati-hati saudara. Inilah perbuatan iblis yang mau merusak, yang mau mengacaukan semuanya. Kata amin. Mari kita rebut generasi kita, kata amin. Mari kita rebut generasi kita, kata amin. Kita selamatkan, kata amin. Mari tundukkan kepala kita.